Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian dongo di NU itu, tentang urusan dongo sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih. Wah ini gue mau tak ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloke. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku saya beri, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 126.000, 124.000 diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang, minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu peresan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi ndak urut ndak apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang, minta supaya dagangannya laris. Sampean baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sampean baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang tidak payah lagi, itu caranya begitu, gak payah rabi, caranya begitu. Temu nggak pangkatnya 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu tidak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali, terlalu banyak 7 kali, 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali, kurang banyak 21 kali, kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, sampean baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini, satu tujuan. Mau aku ya dicacak lah, kalau punya rumah tidak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh,
ngajak temannya 7 orang paling sedikit, tiap orang baca Fatihah 314 kali, cospleng, nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya, punya trek berapa? 1.200. Nggak bisa dihitung treknya aja, bisa bangun pondok sampai beratus-ratus miliar uang Indonesia tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis, nggak usah bayar-bayaran. Karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya Pak Gopur, kecilkan lagi Fatihah, diperes jadi apa? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah, mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrohmanirrohim. Apa jatuhnya? Berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim ping 786. Satu tujuan, buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya, 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan ya 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak, sekarang sama S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau tidak saya beritahu, tidak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya tidak punya, 80-an tidak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh Pulau Jawa, trek Sunan Derajat. Sunan Derajat. Saya kendelutang, sekali utang treknya 160 miliar. 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrohmanirrohim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial, apes dari wong Jawa. Ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes ngene, gak tepak ngono, gak tepak ngono, gak tepak. Untuk menghilangkan sial paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo yang paling luar biasa, ndak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sopo sing ingin bejo, ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi loh, semua dosa itu tidak akan apa itu bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules lender, krepes krepes krepes. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau koyo opo, saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu.
Ayo, bagaimana? Orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil koplo. Kenapa? Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya caranya begini ya, sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan la ilaha illallah, terus sama tarik nafas serut begitu. Menurut ilmu alam kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun, naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsad dunia nu'tihi minda, caranya begini, sama dikit la ilaha illallah, ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampai semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdalu zikri kana fa'lamu la ilaha illallah. Tiga itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung serut. Itu caranya merubah zaman asalnya sial hilang sialnya, asalnya nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, monto direnung, dengan narik serut cepat hilang nakalnya, bagaimana jadi orang baik. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh, sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu, iya bagaimana? Saya tahu itu kena nakal-nakal karuan. Caranya driji tengah ya, dan jemolan templek noplek ini, dua-duanya. Terus sama tarik, nyeng, sama cacak nanti kan, loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik, mata dipejamkan, diriji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, tidak sama, tidak saya beritahu itu, supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan. Nah itu zikir la ilaha illallah sepanjang-panjang la ilaha illallah, tertarik serut. Tapi untuk nekakno bejo, supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja, supaya tidak sial, sama dikit la ilaha illallah saambekan, apa ditarik serut. Itu caranya begitu. Pak Gowo tidak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan pada nabi-nabi, minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad, supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka. Dalam hadis Nabi ya, sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah, habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis, karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh, ada di surga miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah,
kata Nabi, semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu, kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini, bekas kok begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek, hancur timbangannya. Wah, ini tidak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa, gelundung naik. La ilaha illallah, gelundung. La ilaha illallah, gelundung. Dengar telinganya, sudah saya beritahu begini, masih ada orang masuk neraka, bodoh itu, masih kere di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah, terakhir, tinggal satu terakhir, saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang, nanti masih tunggu terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya, orang sampai kiri saking bodohnya. Lah kok begitu? Tuhan mantap, ud'uni astajib lakum. Manusia mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Doa paling mandi persan Asmaul Husna, yaitu fala zikrullah akbar. Zikir Allah, tiap 66 kali sama minta, tiap 66 kali sama minta. Mintanya bahasa Jawa saja. Ya Allah, muga-muga paringi jodoh sing sae kangge kula nek cara Jawa lho. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mau jadi suami saya. Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mahal rumah saya kalau mau jual rumah. Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan beri uang untuk bayar hutang saya lah, gampang. Jangan berhenti siang dan malam, khususnya habis sembahyang, apalagi tengah malam. Odok Gusti Allah. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi fala zikrullah akbar. Zikir Allah tiap 66 kali minta. 66 dari apa Pak Kobo? Dari Allah itu kalau alif lam ha. Alif kan 1, lam 30, apa jatuhnya? Lam 30 hak 5, berapa? 66. Orang kalau mau zikir Allah 66 kali semau mulutnya. Begitulah ceritanya. Apa itu doa-doa yang saya ajarkan, gampang Bu ya. Orang haid boleh, daripada ndak boleh sholat, ndak boleh zakat. Menurut pendapat saya, orang haid zikir la ilaha illallah boleh. Meskipun ulama perselisihan, tapi kalau ikut saya boleh. Saya punya dasarnya. Orang haid kalau baca Allah, zikir Allah tiap 60 menit tak boleh. Daripada ndak boleh sholat, ndak boleh puasa, lebih baik baca doa Allah tiap 66 kali minta. Pak, saya beritahu ya, jangan bilang-bilang. Kalau saya ndak berhenti zikir Allah tiap 66 kali sampean minta, bagaimana dalam hati sama ini asalnya sama nakal, hilang sedikit-sedikit hilang. Sekarang mondok di Sunan Data itu saking nakalnya. Ayo dari Malaysia mondok saking belinge. Saya tahu kok ada yang melarikan diri dari penjara, Pak, masuk pondok. Saya singit ya. Kayak tutup-tutup di pondok Sunan Derajat. Tapi kalau mau zikir Allah tiap 66 kali minta, sembuh. Bu, kalau sama terus-terusan zikir Allah tiap 66 kali minta, sampai malah senang Allah. Dalam hati senang Tuhan, senang Allah. Senang bukan mulut tuh hati. Kalau senang sama senang Allah, sama jadi walinya Allah. Kalau sama diangkat jadi walinya Gusti Allah, besok ndak ada neraka, ndak ada siksa, sekali mati langsung masuk surga. Siapa itu? Kekasih Allah, waliullah. Pak Gopur, bagaimana supaya bisa jadi walinya Allah? Jangan berhenti. Bagaimana caranya supaya sampean disenangi Allah? Bagaimana supaya saya disenangi Allah? Bagaimana supaya sampean senang pada Allah?
Bagaimana supaya saya senang Allah? Jangan berhenti minta uang. Dengan zikir Allah Allah tiap 66 kali minta, agak panjang dikit supaya merasuk. Allah Allah tiap 66 kali minta, ya Allah mudah-mudahan laku mobil saya, kayak mau ingin jual mobilnya. Bisa ya? Oh, sudah, nanti masih ada caranya banyak. Saya disuruh cerita-cerita ya sedikit tentang urusan itu, tanpa cerita doa saja. Saya ulangi lagi, saya terima kasih banyak loh di Malaysia. Loh kok diadakan acara seperti ini acara bukan urusan politik, urusan bagaimana supaya kita besok sama-sama masuk surga semuanya. Nah itulah dengan cara-cara Pondok Sunan Derajat, karena peninggalan Wali Songo tinggal satu Pondok Sunan Derajat. Caranya damai. Tidak ada urusan ikut-ikutan politik, coblosan persis dan anda ikut-ikutan, silakan. Pondok tidak mau ikut-ikutan, tidak siapa. Ini tapi saya banyak teman-teman orang-orang besar di Malaysia, ketepaan bukan urusan politik, bukan urusan apa, urusan suwuk yang bilang-bilang. Suruh nyuwuk kok, bagaimana orang-orang besar itu. Dan entah ya, kalau orang Malaysia kok sembuhan nih, yang sakit mau mati sembuh lagi, itu banyak sekali begitu. Itu urusan suwuk jelas, bukan urusan politik. Saya tidak ikut-ikutan, hanya ketepaan. Saya dulu temannya Anwar Ibrahim, mulai dulu itu temannya Gofar Babah, jadi ketepaan saya selalu dipanggil ke rumahnya urusan suwuk. Nah itulah, begitulah ceritanya. Saya hanya bisa mendoakan saja ya, saya doakan bahasa Jawa saja ya. Ya Allah, muga-muga sing kempal tembriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi, gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake, selamat donya akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tangga kiwa tengene, subur kabeh tandurane, lunga kabeh penyakite, laris kabeh dagangane, lancar kabeh penggaweane. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal mriki mbenjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Pun tambahi donga sugih dhuwit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wassahil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Allahumma ja'alna wa iyahum min ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa hizbika wa kanafika min syarri kulli syaitonin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sabu'in wa hayatin wa akrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratul mustaqim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.